Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara podcast Kumpeni TV. Acara podcast ini diselenggarakan di Kumpeni Cafe and Art Space, Jalan Nyai Ahmad Dahlan, nomor 32, Noto Prajan, Ngampilan, Jogja. Pada malam hari ini kami dari Kumpeni AA Nurjaman bertemu dengan Mas Agus Nuryanto atau lebih dikenal Agus Wayang Jewer. Wayang Jewer. Nah, baiklah, selamat datang Mas Agus. Selamat datang. Terima kasih Mas A. Nah, ini kan saya ingin tahu nih, dengan ciri khas karya Mas Agus itu yang menampilkan tentang wayang ya, wayang. Ya. Sebenarnya wayang itu saya kenal akrab ketika saya berada di Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Solo. Oh, jadi dari STSI. Solo dulu, STSI Ya. Solo. Saya di STSI baru dikenalkan namanya wayang beber. Oh, wayang beber. Kalau orang Jawa atau Yogyakarta itu banyak mengenal wayang Purwo yang diceritakan tentang cerita Ramayana dan Mahabharata. Itu ketika kami berada di Solo di STSI, saya dikenalkan wayang beber. Wayang yang sama sekali tidak pernah kami tahu. Iya. Di situ wayang beber itu hanya sebagai mata kuliah tambahan. Mata kuliah tambahan ya. Karena kami di jurusan STS itu tentang perkayuan, teknik kayu. Teknik kayu. Jadi Mas Agus bukan dari lukis ya, bukan? Bukan. Saya sebenarnya jago ngukir di sekolahan. Waduh, sama. Saya juga. Saya buka kartu itu saya sebenarnya kalau ngukir saya mungkin bisa lah katakanlah gitu. Karena banyak dipelajari tentang ukiran, tentang lemahan, dudutan dan sebagainya. Ragam-ragam jas mungkin kami katam lah karena gitu. Itu juga bakal kami berkesenian. Sebenarnya wayang beber itu saya tahu setelah kami di STSI. Sama sekali kami sebelumnya belum tahu wayang beber. Nah, ketika wayang beber itu menjadi minor pelajaran kami dapatkan tentang bentuk-bentuk wayang beber, bukan kepada cerita wayang beber, karena cerita wayang beber masuknya ke ranah seni pertunjukan. Tapi kami diperkenalkan dengan visual wayang beber. Jadi bentuk-bentuk wayang beber kami dipelajari untuk itu. Jadi kami sedikit sekali tentang cerita baik wayang beber itu cerita Panji yang banyak sempalan-sempalan, ada kangkang dan sebagainya, atau ada lumut dan sebagainya. Itu kami memang secara cerita kami tidak banyak tahu, tapi di pelajaran melukis tradisi wayang beber yang ditekankan. Jadi kami hanya mengetahui bentuk-bentuk, oh ini wayang beber Pacitan, oh ini wayang beber Wonosari misalnya gitu. Nah itu kami tahu. Jadi selain ada wayang purwa, wayang kulit purwa, itu memang ada wayang beber ya, Mas Agus ya? Wayang beber. Apa wayang beber itu sampai sekarang tradisi itu masih berjalan nggak? Masih dipergelarkan nggak wayang beber di masa-masa sekarang ini? Yang saya tahu wayang beber memang menjadi wayang pusaka, di mana wayang yang asli di Wonosari ya itu menjadi digulung dan dibuka hanya setahun sekali. Nah, hanya setahun sekali dipergelarkan. Bahkan ini menjadi sebuah wayang keramat katakanlah begitu. Jadi wayang beber yang asli memang sudah tidak bisa dilihatkan secara, karena yang saya tahu kualitasnya memang harus dijaga sehingga diuri-uri di eman-eman katakanlah itu. Jadi teman-teman mahasiswa kami di STSI itu hanya mencoba menduplikat karya-karya wayang beber yang sudah ada. Oh iya. Tapi memang nggak ada generasi penerusnya nih yang melukis wayang beber secara pakemnya itu.
Eh, dulu sewaktu kami masih menjadi mahasiswa ada juga sih, saya lupa namanya, tapi di orang Klaten yang konten membuat wayang beber dan pakem, dan juga ada yang di Solo itu ibu-ibu itu juga pakem untuk membuat wayang beber. Kalau yang di Bantul yang Mas Agus pernah cerita ke saya itu? Oh, itu Mas Indra. Iya, Mas Indra itu adalah, saya salut dengan Mas Indra karena dia adalah seorang pemuda yang begitu mencintai wayang beber, bahkan dia membuat museum wayang beber. Iya, museum wayang beber itu. Sekartaji kalau tidak salah. Museum Ya, Sekartaji. saya terima kasih sekali pada beliau, anak muda yang begitu secara memiliki dan melestarikan wayang beber menjadi sebuah pilihan untuk mengkoleksi karya-karya wayang beber. Itu saya salut. Iya, karya Mas Agus juga sepertinya ada terpajang di sana. Alhamdulillah bisa terpajang di sana, dan saya juga senang lah bisa menjadi bagian dari koleksinya Mas Indra. Iya, tapi secara kebentukan itu wayang beber itu dengan wayang purwa secara pakem itu bagaimana itu Mas Agus? Apa ada kesamaan apa bagaimana itu? Wayang beber dan wayang purwo. Kalau wayang beber itu sebenarnya di atas kain yang pagelarannya digulung, dan setiap gulungan itu ada ceritanya masing-masing. Nah, di setiap episode wayang itu ada yang namanya pohon. Pohon itu menjadi sebuah pembatas cerita satu dengan cerita yang lain. Iya. Ini wayang beber. Dan wayang purwo itu kan memang sudah menjadi bagian daripada pupet, boneka yang harus digerakkan. Maka wayang kulit menjadi menarik karena ada multimedia yang mengiringinya. Iya. Itu menjadi. Nah, untuk masalah visual itu memang wayang purwo dan wayang beber itu ada khas masing-masing. Ada khas masing-masing ya. Di mana wayang purwo itu dilihat secara flat, rata. Ya. Dari satu sudut. Ya. Tapi kalau wayang beber masih bisa ada berapa persen kemiringan sehingga balancing visual ada gitu. Iya, betul ya. Hanya secara tokoh-tokoh ya, kalau ya wayang beber itu mengacu kepada cerita Panji ya. Iya. Mas Agus ya. Kalau wayang beber banyak ke cerita Panji, yang Panji Asmorobangun dengan berbagai cerita yang banyak cerita menjadi Tujuh Kangkang, menjadi Dane Lumut dan sebagainya, itu memang sempalan-sempalan dari cerita Panji itu sendiri. Iya. Nah, ini kan akhirnya saya mengacu kepada karya-karya Mas Agus ya. Dalam kemarin saya sempat lihat di Instagram itu Mas Agus kan istilahnya itu bercerita tentang kebudayaan. Ini itu yang diceritakan di Sleman, di mana itu Mas Agus itu? Apa yang di IG itu acara apa itu? Saya membuat di IG saya ada yang namanya lukisan Semar Bangun Sleman. Itu tuh. Semar Bangun Sleman itu sebenarnya konsep pameran kami dengan teman-teman perupa Sleman akan mencoba membuat pameran bersama di Sleman City Hall. Saya sebagai penggeraknya, dan memang temanya adalah eksotis Sleman. Jadi memang bagaimana karya ditampilkan teman-teman KPS itu mencerminkan budaya dan lokasi yang ada di Sleman. Yang ada di Sleman. Iya, makanya karya kami mencoba untuk membuat wayang purwo, Semar, dan saya aplikasikan dengan latar belakang bangunan-bangunan yang ada di Sleman. Karena saya menganggap bahwa Semar membangun Sleman. Nah, ini indikasinya sebenarnya sama halnya di cerita wayang purwo ketika Semar bangun Kayangan kan gitu. Nah, ada sedikit serempetan bahwa Semar bangun Kayangan dan Semar membangun Sleman kan gitu. Ya, betul ya. Nah, ini kan itu acara Mas Agus sama teman-teman ya. Ya semoga bisa sukses lah acara itu. Itu kapan itu kira-kira Mas Agus? Kami sudah booking tempat di SDA itu di tanggal 25 Oktober. Jadi
20 hari lagi. 20 hari lagi. Iya iya. Ya, semoga lah bisa lancar, sukses. Terima kasih banyak. Dapat apresiasi yang baik dari masyarakat itu dan juga dari pecinta seni, dari jurnalis dan lain-lain lah. Terima kasih. Terima kasih doanya. Iya iya. Ini mengenai karya-karya Mas Agus lagi ya. Ini kan Mas Agus ini karyanya enggak melulu mempersoalkan pakem nih, bahkan ada perkembangan ya. Nah ini konsep perkembangan dengan kebudayaan pakem itu coba dijelaskan Mas Agus, itu konsep berkarya itu kok bisa misalnya memodifikasi pakem wayang menjadi ciri khas Mas Agus ya. Iya. Sebenarnya ini ketika kami mempunyai muatan bahwa wayang beber yang kalau dilihat wayang beber itu ada dimensinya dengan mata dua. Ini wayang beber matanya dua. Iya. Terus saya mencoba untuk membangun khas saya sebagai pecinta wayang dan membuat wayang. Saya mencoba menghilangkan mata itu. Oh iya iya. Dan menarik garis ke belakang ke pipi sama sepertinya wayang beber, tapi cuma yang beber kita lepas jadi satu mata. Nah, alasannya sebenarnya kalau saya terus-terusan mengangkat wayang beber dengan tema Panji dan sebagainya, artinya saya harus mencoba untuk mencari informasi bagaimana sih perjalanan Panji dan sebagainya. Ya. Nah, tapi ini kan menjadi sebuah beban bagi saya untuk tidak bisa membebaskan diri dari apa yang saya pikirkan. Ya, nah, ya. Artinya saya membuat wayang baru secara apa yang saya pikirkan tidak merusak, tidak menghilangkan khas wayangnya. Ya. Nah, saya hilangkan matanya satu itu dan saya tarik menjadi kisah jewer itu. Tiba-tiba ada teman yang memberikan sinyal bahwa ini kok sepertinya dijewer gitu. Dari kata jewer itu memberikan inspirasi apakah tepat saya membuat wayang yang dijewer katakanlah gitu. Akhirnya jadi wayang jewer. Wayang jewer ya. Jadi dengan wayang jewer itu saya mencoba untuk membebaskan diri sebuah persoalan. Ya. Terutama persoalan pakem itu ya. Iya, jadi pakem dan cerita. Pakem dan cerita. Ya. Jadi kalau saya ngomong wayang jewer sebenarnya saya sudah tidak lagi bicara masalah Rama, tidak bicara lagi masalah cerita Panji, tapi bicara masalah apa yang saya rasakan terhadap dunia kesenian misalnya gitu. Jadi saya mencoba untuk membebaskan sebuah persoalan yang ada di pikiran saya. Iya, betul. Tapi saya tidak melepaskan bahwa saya suka wayang, saya cinta wayang, saya cinta budaya kita sendiri. Iya, betul. Nah, ini kolerasinya kesenangan dan kesenangan dan pembebasan perasaan itu bisa tertampung. Semuanya bisa terjawab gitu. Nah, jadi wayang jewer menjadi sebuah pilihan untuk sebuah pembebasan. Sebuah pembebasan ya. Ini kan konsep karya Mas Agus tentang wayang jewer ini rencana kan akan dipamerkan berduet nih sama Mbak Sumiati ya. Ya semoga ini Mbak Sumiati nanti bisa nonton podcast ini ya. Rencana yang sangat baik dengan judul Kamajaya Kamarati. Ini kan pasti ada latar belakangnya nih Mas Agus nih mengambil judul itu ya. Iya. Saya sebenarnya di sini juga mewakili Mbak Sumiati Hirman yang masih berada di Sukoharjo sehingga tidak bisa hadir di malam ini. Salam hormat saya terhadap Sumiati Hirman, teman dan sohib saya dari teman adik kelas di STSI yang sama-sama memiliki kesenangan dan kesamaan membuat wayang beber. Beber. Ini kesamaan kami dengan Sumiati sebenarnya. Satu, sama-sama dari STSI. Dua, sama-sama sampai detik ini masih suka gambar wayang. Ini dua kesamaan yang saya bangun dengan Sumiati Hirman. Kembali ke persoalan bahwa tema pameran Kamajaya Kamaratih itu sebenarnya kan sebuah dewa yang ada di cerita Wayang Purwo. Oh, Wayang Purwo ya. Ini dewanya cinta. Dewanya orang yang jatuh dewanya yang cinta itu adalah yang rasa. Rasa ya.
Jadi semua orang mempunyai rasa cinta. Nah, itu karena rasa cinta itu tumbuh karena ada dewanya kan. Ada dewanya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dewa Kamajaya Kamarate itu menjadi simbol sebuah cinta yang dapat divisualkan dalam keinginan luhur tentang sebuah perkawinan. Nah, Ya, betul. Jadi orang yang pengen menikah, pengen berumah tangga, dia akan memuja dewa Kamajaya dan Kamarate sehingga perkawinannya langgeng. Karena dia memiliki dewa cinta itu tadi. Iya, bahkan kalau sudah mengandung istilahnya kan istrinya sudah 7 bulan. Ya 7 mitoni biasanya ada semacam kelapa gading yang digambari 2 dewa itu ya. Iya, itu. Nah, ini kalau yang namanya dewa itu kan ada di wayang purwa. Sementara kalau wayang Panji itu kan manusia, menceritakan tentang manusia sekarang ini nih, manusia yang di Marcapada itu. Manusia real ya. Manusia yang real itu kan. Itu cerita Panji, ada Asmara Bangun, ada Panji Semirang, ada Sri Tanjung kan banyak kan. Yang namanya cerita Panji itu tersebar di candi-candi Jawa Timur ya, antara Singasari, terus Penataran, terus Candi Mirigambar sampai Gunung Penanggungan, Candi Kedali Sodo itu tersebar cerita Panji. Nah, itu kan hubungannya dengan dewa kan, jadi ruh dewa yang menitis ke Erlangga. Yang menitis ke manusia itu sehingga menjadikan manusia hidup sesuai dengan aturan dewa itu. Jadi menyebarkan rasa cinta damai dan cinta terhadap sesama. Cinta terhadap sesama. Tapi kan ini ya, kalau saya mempelajari tentang cerita Panji, itu timbulnya cerita Panji Semirang atau Asmara Bangun itu ketika di kerajaan Kahuripan itu terjadi pagebluk ya. Pagebluk, tapi bukan pagebluk masalah seperti pandemi sekarang, tapi pagebluk karena perebutan kekuasaan. Jadi Erlangga punya anak laki-laki 3 anaknya, tapi yang cikal itu malah ingin jadi pertapa dan kebetulan perempuan. Kemudian adiknya yang perempuan itu ada 2 laki-laki, kemudian ingin menjadi raja semua. Akhirnya itu dibagi 2 dan itu menjadikan perang saudara. Kemudian diciptakanlah oleh empu yang cukup mumpuni itu cerita Panji. Ya, Panji Semirang yang pada awalnya kemudian berkembang menjadi Asmara Bangun, atau kebalikan mungkin ya. Asmara Bangun yang pada awalnya berkembang menjadi Candi Semirang. Ada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, ada bawang merah, bawang putih itu kan. Ande Lumut. Ande Lumut itu kan, itu jadi dari cerita-cerita Panji ya. Nah, ini hubungannya dengan Kamajaya Kamarate kan erat ya cerita-cerita itu ya. Tapi menanggapi rencana Mas Agus dengan duet Kamajaya Kamarate, ada nggak hubungannya dengan misalnya keadaan masyarakat kita sekarang ini? Kalau saya berangkat dari konsep Kamajaya Kamarate, sebenarnya kan kami mencoba untuk menonjolkan bahwa cerita cinta. Cinta ya. Karena di dalam masyarakat kita itu cerita cinta dari leluhur kita sudah banyak yang kita tahu. Iya. Dan cerita cinta melegenda sampai sekarang. Bahkan dengan cerita-cerita legenda cinta, akan akhirnya muncul cerita yang kita tahu bahwa ada Roro Jonggrang. Itu Roro Jonggrang itu sebuah cerita cinta juga. Di mana dia menjadi pelengkap satu candi yang harusnya 1000 candi. Itu juga cinta. Ada juga cerita Roro Mendut. Itu juga cerita cinta di mana si penjual rokok dicintai oleh siapa itu? Aku lupa sini. Lakinya itu kan juga cinta juga. Nah, karya saya yang lain ada cerita cinta tentang Sampai Intai. Sampai Intai itu juga cerita cinta yang sampai mati bersama, hidup semati. Nah, dari rasa-rasa cerita-cerita cinta itu tadi kan artinya bahwa
Kamajaya Kamaratih itu mewarnai kehidupan percintaan kan gitu. Iya. Nah, itu saya coba untuk gali menjadi sebuah karya-karya yang saya tampilkan di sana. Dan saya juga mengambil cerita bagaimana cerita cintanya Rama dan Sinta. Iya, betul. Tentang cinta putih bisa judul itu, karena saya merasa Sinta harus memaksakan diri untuk melakukan pembuktian cintanya terhadap Rama dengan membakar diri. Nah, itu saya juga cerita cinta juga, dan saya juga membuat cerita cinta tentang Ramayana sudah tadi itu. Terus ceritanya dari Prambanan Loro Jonggrang, Loro Mendut. Nah, ini kami memang, dan saya tampilkan menjadi sebuah karya yang akan ditampilkan di company atas. Iya, betul. Tapi kalau ini Sangkuriang belum Pak? Kalau Sangkuriang, saya memang kepikiran di mana Sangkuriang itu juga cerita cinta juga. Tapi kan cinta Sangkuriang cinta yang salah bagi saya. Aduh, aku orang Jawa Barat ini. Iya, jadi kalau cintanya salah. Cinta yang salah. Jadi saya untuk menampilkan itu, waduh, nanti tidak malah kurang tepat ya, jadi saya tidak akan mengasih. Sebenarnya saya juga kepikiran saya menampilkan cerita Sangkuriang tentang cintanya mencintai ibunya kan gitu. Nah, saya juga wah, ini kayaknya enggak enak lah. Jadi saya rasa itu saya buang. Seperti itu. Nah, saya lebih suka pada cerita yang memang ini memberikan sebuah motivasi terhadap bagaimana memiliki rasa cinta yang benar gitu. Iya, betul ya. Hanya kalau di masa-masa sekarang kan emang sangat dibutuhkan ini semangat cinta itu ya, untuk kedamaian, untuk ini ya. Mungkin kalau lihat dari kacamatanya Sumiati Hirman, mungkin karya dia yang mencoba untuk mempresentasikan terhadap cinta-cinta kekinian sekarang. Karena saya melihat karya-karya beliau itu tentang bagaimana dia mencintai keluarganya, mencintai orang-orang di sekelilingnya. Itu karya-karya yang ditampilkan Sumiati Hirman. Seperti itu. Ya. Jadi karena di sana dia mencoba untuk melukiskan tentang perjalanan mereka dengan keluarga dengan judul Rindu Piknik Pertamasa. Nah, itu sebuah ungkapan cinta terhadap keluarga. Nah, kalau saya, karena saya mencoba untuk mengangkat kembali memori kita terhadap cerita-cerita cinta leluhur yang melegenda, itu saya angkat kembali menjadi sebuah karya. Jadi persepsi cinta kami terhadap karya ini menjadi dua versi. Ya. Versinya Sumiati Hirman itu mungkin mencintai sekelilingnya, mencintai alam sekitarnya, mencintai keluarganya. Yang real yang ada di kenyataan sekarang. Tapi kalau karya saya itu saya mencoba untuk menampilkan cerita-cerita cinta leluhur, cerita-cerita yang melegenda yang mungkin untuk anak-anak milenial sudah lupa ya. Apa sih cerita Loro Jonggrang? Apa sih cerita Loro Mendut? Sampai ente kan mereka sudah tidak akan tahu. Jadi saya berharap dengan saya melihat karya saya, ternyata ada tahu cerita ini, ada tahu cerita itu. Nah, ini ya saya coba untuk mengingatkan kembali bahwa kita itu memiliki cerita leluhur yang begitu adiluhung. Iya, betul. Yang begitu ya. Menjadi aset negara, sebuah cerita artinya berita ya, itu cerita yang memang kita miliki, menjadi bagian daripada peradaban orang Jawa, misalnya gitu. Iya. Eman kalau kasihan kalau nanti anak cucu kita tidak pernah bisa tahu cerita Ramayana, Loro Jonggrang, Loro Mendut, kan kasihan juga. Iya. Nah, mencoba itu saya coba untuk menggali ke sana. Iya, betul. Ini kan pengalaman Mas Agus ya dalam hal menampilkan budaya wayang itu udah cukup lama, cukup memakan asam garam itu kan. Pameran di mana bahkan ada komunitas wayang itu menurut Mas Agus itu tanggapan apresiasi masyarakat itu terhadap karya-karya seperti itu bagaimana itu Mas Agus itu? Saya mungkin setia pada janji bagian daripada proses kehidupan. Nah,
Saya dari awal terjun dalam dunia seni rupa, saya kok dilala kok seneng wayang. Jadi nah, saya mencoba untuk menggali wayang sampai detik ini saya coba untuk tidak melepaskan wayang dari proses berkesenian. Berkesenian ya. Ya. Kalau bicara masalah animo dan masalah penghargaan, saya juga tidak bisa menjawab pasti karena ada beberapa kolektor yang memang mencoba untuk mengkoleksi karya-karya saya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Artinya saya mencoba untuk membuat wayang versi Lasaper misalnya gitu. Iya. Nah, saya coba tampilkan wayang. Nah, saya coba untuk menggambarkan wayang menjadi kehidupan nyata, seperti halnya saya membuat selfie itu dengan orang wayang juga. Nah, itu yang sepertinya penggemar lukisan saya suka yang wayang-wayang yang kekinian, bukan kembali ke wayang yang tema-tema tradisi juga gitu. Jadi tema yang wayang yang masih ada muatan-muatan kekinian mungkin Ya, itu yang mereka coba koleksi karya-karya saya seperti itu. Tapi dari ahli budaya ya, dari ahli budaya semacam dalang atau ahli sejarah itu ada yang menyampaikan nggak kepada Mas Agus ini apresiasi atau tanggapan atau bahkan mungkin kritikan apa gimana? Saya membuat wayang itu sepertinya saya berpikir kalau teman-teman lari ke selatan, saya ke utara sendiri. Iya betul. Ya, nah, jadi kalau tadi ada kritik atau saran atau apa sampai detik ini mereka hanya sekedar mengerti ya. Bahwa ada yang membuat wayang, tapi untuk muatan-muatan pendalaman atau kritik dan sebagainya, ya ada kritik ketika kami membuat pameran. Jadi ada kritik ketika kita harus sowan kepada mereka yang tahu tentang wayang, kamu harus begini dong. Tapi pikir itu standar karena pekerjaan, bukan semata-mata dia terus mencoba untuk saya ke sana atau berbalik atau dilalai aja ketemu dan cerita tentang wayang sampai saat ini belum. Tapi sejak kemarin saya sempat ada yang mencoba untuk membuat acara Zoom ya betul tentang dia mencoba untuk mengerti tentang apa sih wayang jewer. Nah saya coba untuk bercerita persis seperti apa yang ceritakan malam ini. Iya seperti itu. Betul ya. Ini apa rencana di company besok kan cukup penting nih. Maksudnya company ini kan berdiri di sebuah bangunan ya. Company Art Space itu berdiri di sebuah bangunan yang memang merupakan yang memperjuangkan budaya bangsa ya. Heritage atau apalah, ini bangunan yang cukup penting ya karena dulunya menjadi pusat batik ya. Batik Haji Bila zaman dulu itu, makanya waktu saya ngobrol-ngobrol dengan manajer dan di sini ada rapat direksi, itu maksudnya itu ingin mengundang seniman yang memfokuskan kepada budaya itu kan. Budaya. Jadi antara batik sama wayang saya kira kan sambungan budayanya cukup kental ya. Iya, kental lah istilahnya. Sama-sama berjuang budaya. Iya. Ini Mbak mungkin ya di karya Mas Agus itu juga tentang wayang itu enggak sekedar ornamen kan, ada makna-makna itu ya Mas Agus ya. Iya. Sebenarnya kalau wayang itu sebenarnya sebuah simbol filosofi terhadap apa yang ada dalam pikiran manusia itu sebenarnya. Nah, iya. Kalau bicara wayang, sebenarnya kalau bicara wayang di Jawa, artinya yang kita tahu bahwa wayang Purwo ada cerita Mahabharata, dan kita kenal sekali tentang Pandawa 5. Iya. Nah, itu saya pernah ngobrol banyak tentang
apa sih sebenarnya indikasi Pendawa Lima itu. Nah, Pendawa Lima dari obrolan itu akhirnya terjawab juga bahwa dari versi teman ngobrol, nah, itu bahwa Pendawa Lima terdiri dari Nakula Sadewa, Iya. terus Arjuna, Iya. terus Werkudara Bima, Iya. dan Pandu. Hmm. Nah, ini bisa diurai bahwa Pendawa Lima itu adalah tubuh kita, satu tubuh, di mana kita mengalami proses dari bayi sampai meninggal. Itu ada semuanya. Jadi bisa kategorikan bahwa dianalogikan bahwa Nakula Sadewa itu sebenarnya adalah anak-anak. Dalam cerita wayang, anak-anak tidak pernah perang, hanya nakal, hanya senang-senang ketika itu. Itu cerminan dari Nakula Sadewa, itu karena anak-anak. Mungkin ketika kita anak-anak mungkin akan melakukan sama seperti apa yang dilakukan Nakula Sadewa. Iya, betul. Ya, setelah meningkat dewasa itu menjadi Arjuna. Tokoh Arjuna itu adalah tokoh di mana dia rajin belajar, menuntut ilmu, baru bagus-bagusnya, baru pandai-pandainya. Banyak perempuan yang suka. Itu adalah kita ketika kita masih SMA. SMA itu kita itu banyak senang-senangnya, baru bagus-bagusnya dan sebagainya. Itu proses hidup sampai di Arjuna. Setelah melewati Arjuna, tentunya kita akan masuk ke fase Bima atau Werkudara. Iya, betul. Bima Werkudara itu dalam wayang dia selalu merantasi gawe, selalu menyelesaikan masalah apa yang ada di dalam cerita itu sendiri. Nah, ini analoginya bahwa kalau sudah menjadi fase Werkudara atau Bima itu kita itu masuk ke dalam rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Pekerjaan apapun dalam rumah tangga itu seorang Bima harus bisa menyelesaikan. Ya. Pekerjaan apapun, kesulitan apapun, seorang bapak dalam rumah tangga harus bisa menyelesaikan. Ya. Itu harus tugas seorang Bima. Werkudara. Nah, itu Werkudara itu adalah saat kita menjadi bapak merantasi gawe. Nah, akhirnya setelah fase Bima selesai, kita masuk ke wilayah fase Yudhistira. Yudhistira itu adalah tokoh di mana dia tidak pernah pengen memiliki. Ya, meskipun dia rajanya ya. Ya, semua kekayaan, semua apa yang ada di dalam dunia ini dia serahkan. Dia kembali kepada Tuhan. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah lepas jadi Werkudara Bima itu artinya kita menjadi Yudhistira. Yudhistira itu kalau kita analogikan kita sudah masuk masa pensiun. Masa di mana kita itu tinggal mendekatkan dengan Tuhan. Ini analogi bahwa Pendawa itu seperti itu. Jadi kalau kita saat ini sedang menjadi Bima Werkudara ya semua kita harus merantasi gawe, semua pekerjaan harus kita selesaikan. Nah ini. Nah mungkin setelah umur sekian baru melewati masa itu maka kita akan masuk ke masa Yudhistira atau ya ini sebenarnya wayang itu menurut saya satu tubuh di mana proses kehidupan itu ada di wayang. Ya. Ini nggak kerasa nih waktu nih Mas Agus, enak sekali ngobrol nih. Tapi saya kira dari obrolan ini cukup padat sampai filosofi wayang yang hubungannya dengan lelaku saja sudah sampai ya. Di samping karya Mas Agus, latar belakang, terus perkembangan, modifikasi, cerita, terus maksud daripada filosofi sampai rencana pameran, terus sampai terakhir tentang filosofi wayang sudah dapat nih. Jadi mungkin acara podcast kita malam ini untuk sementara ditutup dulu. Cukup sekian dan terima kasih atas kedatangan Mas Agus. Semoga pameran Kamajaya Kamaratih yang direncanakan di Company
Coffee and Art Space ini bisa terlaksana dengan lancar, dengan sebagaimana yang diharapkan. Kemungkinan tanggal berapa Mas Agus? Kalau speknya mungkin tanggal 15 sampai 15 November sampai 15 Desember ya. Iya tuh, sekitar tanggal 15 November sampai tanggal 15 Desember. Semoga bisa terlaksana dengan baik, dan terima kasih atas kesanggupan Mas Agus sama Mbak Sumiati Herman. Demikian podcast malam ini, dicukupkan sekian. Saya Aan Nurjaman dan Mas Agus Nuryanto mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas apresiasinya terhadap podcast ini. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.